Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji perbandingan dua sampel berpasangan, yaitu uji Wilcoxon. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Baik, kita mulai saja penjelasan tentang uji Wilcoxon. Nah, dasar teori dari uji Wilcoxon itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Uji Wilcoxon merupakan uji perbandingan dua sampel yang berpasangan. Uji Wilcoxon juga termasuk dalam statistik non-parametrik, sehingga persyaratan data berdistribusi normal tidak diperlukan. Selanjutnya, uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji T-sampel berpasangan atau paired sample t-test, di mana uji T-sampel berpasangan adalah uji statistik parametrik, sehingga syarat atau asumsi yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Kegunaan dari uji Wilcoxon adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Adapun syarat uji Wilcoxon adalah yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Datanya berskala ordinal atau interval. Nah, adapun prosedur kita melakukan uji Wilcoxon itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat hipotesis penelitiannya. Di sini H0 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. H1 adalah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Tahap yang kedua adalah menghitung selisih setiap data. Tahap yang ketiga untuk menentukan ranking. Tahap yang keempat, memisahkan nilai ranking dari data yang bernilai positif dan negatif. Tahap yang kelima adalah menghitung nilai statistik Wilcoxon atau nilai W-hitung. Caranya adalah kita memilih nilai minimum atau nilai terendah dari nilai total ranking positif atau nilai ranking negatif. Yang keenam, kita menghitung nilai kritis Wilcoxon atau nilai W-table. Nah, di sini nilai kritis Wilcoxon itu ditentukan oleh banyaknya data atau N dan nilai alfanya. Kemudian kita lihat pada nilai critical value dari tabel Wilcoxon yang terlihat pada tabel di sebelah kiri ini, ya. Yang bagian sebelah kiri itu N turun ke bawah. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah uji two-tiled dan uji one-tiled. Nah, di sini ada nilai alfanya. Kalau alfanya ditetapkan 5%, maka kita akan lihat pada kolom yang ini. Kemudian kalau yang alfanya 1%, maka kita lihat pada kolom yang ketiga ini. Selanjutnya, tahap yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Jika nilai W-hitung kurang dari atau sama dengan nilai W kritis atau W-table, maka terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Sedangkan jika W-hitung lebih besar dari W-table atau W kritis, maka kita akan terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Sedangkan dasar pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai sig two-tiled kurang dari 0,05 atau 5%, maka kita terima H1, artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Sedangkan jika nilai sig two-tilednya lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, di dalam
video ini saya akan memberikan suatu contoh kasus, ya. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan kerapu yang diberi pakan alami, dalam hal ini adalah daging ikan rucah, dan pakan buatan, yaitu pakan yang eh, diracik, ya. Nah, kemudian pemberian pakan ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 20 ekor ikan kerapu ditimbang beratnya sebelum diberikan perlakuan pemberian pakan. Setelah diberi perlakuan pemberian pakan yang berbeda selama 1 bulan, selanjutnya berat ikan ditimbang kembali. Data berat ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemberian pakan disajikan pada tabel berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat pada data berat ikan kerapu, ya. Di sini sejumlah 20 ekor ikan kerapu, ya. Untuk ikan kerapu yang pertama sebelum diberi perlakuan pakan ikan racikan beratnya sebesar 51 gram. Dan setelah 1 bulan diberi pakan racikan, maka beratnya berubah menjadi 88 gram. Untuk ikan nomor 2, ya, berat awalnya 50, kemudian berubah menjadi 92. Dan begitu seterusnya untuk 20 ekor ikan, data sebelum dan sesudah diberi pakan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini terlihat sebenarnya tidak semua berat badan ikan itu mengalami peningkatan. Contoh di sini pada ikan dengan nomor 11 ini justru berat badannya turun, ya. Tapi ada juga ikan, contohnya seperti ikan yang diberi nomor 3 ini, beratnya awalnya 62, diberi pakan racikan juga, beratnya juga tidak terlalu mengalami peningkatan, bahkan sama, ya, sekitar 62. Baik, kemudian kita lakukan uji Wilcoxon dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nah, di dalam video ini, sebelum kita melakukan uji Wilcoxon secara manual dengan menggunakan program Excel, terlebih dahulu kita akan uji dengan program SPSS. Nah, tahapannya yang pertama itu kita harus menginput data, ya. Di sini data yang tadi itu yang sudah ada pada tabel itu kemudian kita input ke dalam program SPSS. Di sini kolom yang pertama itu adalah berat ikan sebelum diberi perlakuan pakan, dan kolom yang kedua di sini adalah berat ikan setelah diberi perlakuan pakan selama 1 bulan. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan uji Wilcoxon adalah pada menu Analyze, ya, kita klik, kemudian kita pilih Non-Parametric Test di sini, kemudian kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita pilih To Related Sample, ya. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog, ya, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, untuk data sebelum itu kita masukkan ke variabel 1. Caranya kita mengklik panah ini, ya. Panah ini mestinya balik ke kanan, ya. Kemudian yang berat ikan sesudah diberi pakan racikan itu kita masukkan ke dalam variabel yang kedua. Kemudian jangan lupa di sini kita centang Wilcoxon-nya. Setelah itu kita klik. Nah, ini adalah luaran dari program SPSS dari uji Wilcoxon, ya. Di sini, ya, kita lihat untuk ranking yang negatif itu jumlah datanya ada 2 dengan nilai rata-rata sebesar 1,50 dan jumlah rankingnya sebesar 3,0. Untuk ranking yang bernilai positif, jumlah datanya ada 16 dengan nilai rata-rata sebesar 10,50 dan jumlah rankingnya sebesar 168.
Nah, di sini ada TIS ya. TIS itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan TIS di sini adalah ada sebanyak dua data di sini, ya, 2N, yang memiliki nilai yang sama sebelum dan setelah diberi perlakuan. Nah, di sini total datanya sebanyak 20. Pada tabel tes statistik, kita bisa lihat bahwa nilai asymptotic to tilde-nya sebesar 0,00. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai asymptotic to tilde sebesar 0,00 ternyata lebih kecil dari 0,05. Maka kita terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemberian pakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon secara manual. Dalam hal ini kita akan menggunakan program Excel. Sebelum kita melakukan uji dengan menggunakan Excel, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita membuat hipotesis penelitian. Di sini saya sudah tulis bahwa H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemberian pakan alami dan pakan buatan. H1 adalah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemberian pakan alami dan pakan buatan. Nah, apabila kita sudah menentukan hipotesis, menetapkan hipotesis, maka yang kedua itu adalah kita akan melakukan perhitungan selisih setiap data bobot ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Yang ketiga, kita menentukan ranking. Yang keempat, kita memisahkan nilai ranking dari data yang bernilai positif dan bernilai negatif. Baik, untuk tahap 1 sudah kita tetapkan hipotesisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi program Excel untuk kita melakukan perhitungan selisih setiap data bobot ikan kerapu sebelum dan sesudah perlakuan pemberian pakan alami. Baik, sekarang kita sudah berada pada lembar kerja program Excel. Di sini pada kolom yang pertama kita lihat adalah data berat ikan kerapu ya, sebelum diberi perlakuan pakan racikan. Ya, di sini datanya ada sebanyak 20 ekor ikan. Kemudian di kolom yang ketiga ini adalah, atau di kolom C, adalah berat ikan kerapu setelah diberi pakan racikan. Ya, ini nilainya. Nah, kemudian pada kolom D, ya, ini adalah selisih nilai X dengan Y. Jadi X itu adalah sebelum, Y itu adalah yang sesudah. Nah, di sini nilainya ada yang negatif, ada yang 0, kemudian ada yang positif. Ya. Nah, pada kolom yang kelima, ini adalah nilai selisih X dengan Y, tapi nilainya adalah nilai absolut, jadi tidak ada nilai negatif. Ya. Dan kemudian tahap yang berikutnya, ya, setelah kita melakukan perhitungan selisih dari masing-masing nilai, tahap yang berikutnya adalah kita melakukan proses perankingan. Ya. Nilai-nilai ini diperoleh dari mana? Kita lihat di sini. Ya. Nah, data, ya, data hasil selisih rankingan ini, selisih nilai X dan Y ini, ya, kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada angka 0, 2, 3, 4, 14, dan seterusnya. Nah, kolom yang berikutnya adalah nomor urut.
Di sini angka 0 itu kita abaikan saja. Ya. Jadi nilai yang paling terendah atau nomor urut yang pertama itu adalah angka 2. Kemudian angka 3 itu adalah nomor urut kedua, 14 itu adalah nomor urut yang ketiga, dan seterusnya sampai nomor urut yang ke-18. Nah, kolom yang berikutnya adalah ranking. Ya. Dari sini nilai 2 dengan nomor urut 1 itu kita beri ranking 1. Kemudian angka 3 di nomor urut kedua itu kita beri ranking 2. 14 nomor urut ketiga kita beri ranking 3. Begitu seterusnya, dan di sini pada angka 24 di sini ada 2 ya. Nomor urut yang ke-7 dan ke-8. Nah, cara memberi rankingnya adalah sebagai berikut ya. Jadi 7 kita tambahkan dengan 8, kemudian kita bagi 2, sehingga nomor urut 7 dan 8 itu kita beri ranking 7,5 dan 7,5. Kemudian angka yang ke-26 dengan nomor urut 9 itu kita tetap beri ranking 9. Begitu seterusnya sampai ke nomor urut yang ke-18 ya, dengan nilai ranking 18. Nah, selanjutnya nilai ranking ini kita masukkan ke dalam ranking yang positif dan ranking yang negatif. Nah, di sini angka 3 kita perhatikan di sini. Angka 3 ini adalah selisih nilai yang positif 3 ya. Nah, angka 3 kita lihat di sini, dia masuk ke dalam ranking berapa? Di sini adalah terlihat nilai 3 itu masuk ke ranking yang kedua, positif ya, ini. Kemudian yang nilai positif lagi adalah nilai 2 ya. Nilai 2 di sini masuk ke ranking yang pertama, positif ini. Dengan demikian jumlah ranking untuk nilai yang positif itu sebesar 3. Sedangkan sisanya itu adalah yang nilainya negatif, kita masukkan ke dalam ranking yang negatif di sini. Minus 37 atau 37 kita lihat ya, masuk ke ranking 17. Ini ya. Kemudian 42 kita lihat ke 18 ya. Begitu seterusnya, kemudian kita jumlahkan ini ya, semua nilainya sebesar 168. Di sini bisa terlihat ya, sum ya, maka nilainya kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya di sini ada TIS ya. TIS itu adalah ada angka yang sama ya, yaitu 62 dan 62, sehingga selisihnya adalah 0. Yang berikutnya 61 dengan 61 ya, selisihnya adalah 0 ya. Di sini jadi jumlah TIS-nya ada 2. Kemudian total ranking positif ya, nilainya 3. Kemudian total ranking positif nilainya 3, total ranking negatif nilainya 168, rata-ratanya ya di sini 3, karena datanya ada 2, maka kita bagi 2 sehingga diperoleh nilai 1,5. Sedangkan yang 100 nilai ranking rata-rata untuk yang negatif ya. Di sini ada jumlah datanya ada 16 ya, dengan nilai 168 ya. Jadi 168 dibagi 16 sehingga diperoleh nilai 10,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai W hitung. Nilai W hitung itu adalah nilai minimal atau nilai terendah total ranking positif atau ranking negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai ranking yang terendah itu adalah 3, yaitu yang pada ranking positif ya. Dengan demikian, nilai W hitungnya adalah 3. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai W tabel. Di sini sudah kita peroleh nilai sebesar 52. Dari mana nilai 52 ini diperoleh? Mari kita lihat pada tabel Wilcoxon di sini ya. Nah, N jumlah data sebanyak 20. Kemudian nilai alfa atau ya,
nilai alfanya sebesar 0,05 atau 5%. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh nilai W-tabelnya sebesar 52. Ya. Jadi sudah paham ya bagaimana cara mendapatkan nilai W-tabel. Nah, dengan demikian ya dari hasil nilai W hitung dengan nilai W tabel, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai W hitung sebesar 3 itu ternyata lebih kecil daripada nilai W tabel atau nilai W kritis sebesar 52. Dengan demikian, kita terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, yaitu data berat ikan kerapu sebelum dan sesudah diberi perlakuan pakan racikan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, hasil perhitungan secara manual dibandingkan dengan perhitungan secara SPSS itu tidak ada perbedaan ya, nilainya sama. Kita bisa lihat ya di sini nilai total ranking yang positif 3, total ranking negatif 165, nilai rata-ratanya 1,5 untuk yang ranking positif, ranking yang negatifnya 10,5, kemudian kesimpulannya juga W hitung lebih kecil daripada W tabel sehingga kita terima H1. Baik kita bandingkan nilai ini dengan nilai SPSS. Nah, di sini ya, kita bisa lihat ya nilai rankingnya, main rankingnya sama ya 1,5 dan 10,5, kemudian jumlah rankingnya 3 dengan 168,0. Kemudian kesimpulannya juga ya kita bisa lihat di sini nilai asumsinya ya, sebesar 0,000 ya. Dia lebih kecil dari nilai alfa 5% sehingga terima H1 ya. Nah, dengan demikian ya hasil perhitungan SPSS dengan hitungan secara manual hasilnya sama atau tidak ada perbedaan.
Nilai W tabel kita peroleh di sini sebesar 52. Dari mana kita mendapatkan angka 52 ini? Ya, kita lihat pada tabel critical value of the Wilcoxon di sini. Ya, kita lihat nilai alfanya kita ambil yang 5%. Kemudian jumlah datanya kan ada 20 hingga diperoleh angka sebesar 52. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai W hitung sebesar 3 ternyata lebih kecil daripada nilai W kritis sebesar 52. Dengan demikian, maka kita terima H1, artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Dalam hal ini adalah berat ikan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemberian pakan racikan. Ya. Nah, kalau kita lihat hasil ini secara hitungan secara manual, ini tidak berbeda dengan perhitungan dengan menggunakan program SPSS. Coba kita lihat di sini, ya. Di sini nilainya sama, ya. Nilai rankingnya 3 dan 168 di sini sama, ya. 3 dengan 168. Kemudian nilai rata-ratanya juga 1,5 dengan 10,5 sama juga, ya, 1,5 dengan 10,5. Jadi perhitungan dengan menggunakan SPSS dan perhitungan secara manual dengan menggunakan aplikasi program Excel, nilainya tidak berbeda nyata. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan perhitungannya, ya. Nilainya sama, hasilnya sama saja, begitu.